Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina immakkannahum fil ard aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar walillahi akibatul umur. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hafizakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Jami Al-Ittihad Bukit Permai Cibubur, rahimakumullah, hafizakumullah. Alhamdulillah atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala, pada subuh pagi hari ini kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi hari ini adalah bulan Ramadan yang dalam sebuah hadis dikatakan sebagai syahrun azimun mubarak, bulan yang agung, bulan yang diberkahi, bulan yang di dalamnya amal yang faridah itu dihitung seperti sab'ina faridah, dihitung seperti melaksanakan 70 kali kewajiban atau kefarduan pada bulan yang lain. Mudah-mudahan salat subuh kita diganjar seperti melaksanakan salat jamaah subuh pada bulan yang lain 70 kali lipat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan insyaallah dengan talab ilmu pada pagi hari ini. Talab ilmu juga di bulan Ramadan diberikan pahala seperti 70 kali talab ilmu pada bulan yang lain. Oleh karena itu tolong diperhatikan, jangan sampai ada yang ngantuk ya, takutnya juga ngantuknya dinilai 70 ngantuk ya. Hari ini insya Allah kita bahas satu topik, membangun peradaban yang kokoh. Tafsir daripada surah Al-Hajj ayat 41. Nanti di rumah silakan dibaca juga Al-Hajj 39 dan 40. Tapi saya nggak bahas di sini ya. Saya langsung kesimpulannya 41, tapi sebab-sebabnya atau premis-premisnya mungkin 39 dan 40 silakan nanti di rumah baca sendiri-sendiri ya. Ini mohon maaf karena ini bukan laptop saya tidak tahu cara ininya apa, membuka lagi layarnya, gimana caranya ini? Tolong. Cuma itu aja. Oh ini ya, oke. Ini ayatnya tadi. Alladzina immakkannahum fil ard. Alladzina orang-orang jika makkannahum kami kokohkan mereka fil ardi di muka bumi, aqamus shalah. Apa yang mereka lakukan? Aqamus shalah, mereka menegakkan salat. Tentunya mereka di sini adalah melaksanakan sholat jamaah, bukan sholat sendiri-sendiri. Wa atawuz zakah, mereka juga membayar zakat. Wa amaru bil ma'ruf,
Mereka juga melakukan amar ma'ruf, memerintahkan perbuatan yang baik menurut agama Allah. Wa nahau anil munkar, mereka melarang atau mencegah perbuatan yang mungkar. Apa itu? Perbuatan yang diingkari oleh agama Allah. Walillahi akibatul umur, maka bagi Allah segala akibat dari urusan-urusan yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah, ini tadi terjemah kira-kira surah Al-Hajj ayat 41. Kita lihat tafsirnya bagaimana. Ini terjemahnya ya, 4 poin yang harus dikerjakan kalau kita ingin umat kita kokoh. Ya, umat kita kokoh. Dimulai dari mana? Dari masjid. Jadi jadikan masjid adalah basis daripada pembangunan peradaban umat. Jangan dari yang lain-lain. Kenapa? Karena kita umat Islam. Umat Islam itu ideologinya satu. Apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi. Pasti semua umat Islam sepakat kalau ideologinya adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan kita semua camat, betul nggak? Ada Pak Camat nggak? Harusnya Pak Camat suka ngaji. Karena dia camat yang camat. Apa tuh camat? Calon mati. Ya. Kalau hidup kan sudah. Yang belum mati. Walaupun manusia tadinya mati. Wa kuntum amwatan, kata Allah. Fa ahyakum, lalu Allah hidupkan kalian. Summa yumitukum, kemudian Allah akan matikan kalian. Summa yuhyikum, kemudian Allah akan hidupkan kalian. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya kalian akan dikembalikan. Ya, manusia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, illa mendapatkan rahmat wa imma mendapatkan rahmat wa imma mendapatkan azab. Naudzubillah min dzalik, kalau azab ya. Jurusannya cuma itu, Pak. Mati itu jurusannya nanti akan masuk surga atau masuk neraka. Makanya doa kita, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Itu aja doa kita. Benar nggak? Siapapun bakal mati, mau jenderal mati, kopral mati, orang kaya, orang miskin, juragan, buruh, mati semua, Pak. Tinggal tunggu waktu. Yang bahaya kalau orang merasa nggak bakal mati, hidup sehat walafiat kayak Fir'aun. Fir'aun itu 400 tahun, Pak. Hidupnya umurnya 400 tahun, sehat walafiat, nggak pernah ada kolesterol, asam urat tuh Fir'aun nggak ada, Pak. Panu kadas kurap aja nggak pernah kena Fir'aun itu. Sehat walafiat, gagah, duitnya banyak, pasukannya juga banyak. Kayaknya nggak mati-mati, tapi toh akhirnya mati juga Fir'aun, ya, ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Maka jangan ada yang merasa kita tidak bakal mati. Tapi sebelum mati, kita harus mengukir sejarah, kita harus membangun peradaban. Bukan hanya supaya dikenang oleh anak cucu kita, tapi yang lebih penting di akhirat kita selamat sesuai dengan doa kita. Kita kalau minta kepada Allah, kata Nabi, wa idza sa'altumullah fas'alul firdaus. Kalau Anda minta kepada Allah, mintalah jannatul firdaus, surga tingkat ke-100. Antara surga tingkat 1 dengan tingkat 2, tingkat 2 dengan 3, antara bumi dan langit.
minta yang paling atas, Pak. Itu. Kalau Bung Karno pernah mengatakan, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau Nabi Muhammad mengatakan, wa idza sa'altumullah fas'alul firdausa. Kalau Anda minta kepada Allah, mintalah jannatul firdaus, surga tingkat ke-100. Itu di atas langit kan ada langit, masuk terus. Jangan minta jannatul basement, Pak. Karena kalau meleset neraka bawahnya. Ya, begitu. Nah, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan jannatul firdaus ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa, yang selalu kita dengar dibacakan oleh para apa itu amil apa mutin ya waktu talqin kan selalu dibacakan, cuma kita nggak pernah perhatikan. Padahal kalau ada orang mati itu kita disuruh ingat bahwa kita bakal mati juga. Nah, peradaban yang harus dibangun yang kokoh itu yang bagaimana? Sudah diterangkan dalam surah Al-Hajj ayat 41 secara sederhana. Yaitu apa? Orang-orang yang apabila kami beri kedudukan di bumi, kami kokohkan kedudukan mereka di bumi. Sebenarnya ayat ini lebih cocok yang ngaji itu mulai dari tingkat RT, ketua RT, RW, di atasnya lagi apa? Lurah ya, kepala desa, terus siapa lagi atasnya? Camat, di atas camat siapa? Bupati, wali kota, di atas bupati, wali kota siapa? Gubernur, di atas gubernur siapa? Presiden, di atas presiden siapa? Allah. Kalau Allah yang nggak ngaji, Allah yang ngasih ilmu. Presiden tuh harus ngaji ya. Saya doakan Pak Anton Bahrul Alam yang jadi presiden nanti. Iya, karena saya sering lihat beliau di pengajian. Kalau presiden nggak ngaji, yo, raiso popo Pak. Ya. Kenapa? Kita bangun dari bawah, dari masjid kita, berkoordinasi dengan RT RW. Karena RT RW itu jabatan Islam, Pak. Kenapa? Dari nama aja bisa kita lihat. Ya. Ketua RT berarti apa? Ketua rukun tetangga. Ketua RW, ketua rukun warga. Rukun. Bahasa Inggris apa bahasa Jepang? Hah? Bahasa apa, Pak? Bahasa Arab. Dari kecil kita udah diajari rukun iman. Berapa perkara, Pak? 6. Rukun Islam berapa perkara? 5. Kalau rukun RW berapa? Gak ada ilmunya. Ini ilmunya. Surah Al-Hajj ayat 41 itu. Berapa tadi itu? Alladzina immakannahum fil ard, orang-orang yang apabila kami kokohkan kedudukan mereka di muka bumi. Pertama, aqamus shalah. Kedua, atawuz zakah. Ketiga, amaru bil ma'ruf. Keempat, wa nahau anil munkar. Itu. Jadi rukun RT RW itu 4. Jadi kalau jadi Pak RT, Pak RW cukup 4 ini aja diwujudkan. Insya Allah sukses. Ya, diadu dengan RT RW manapun pasti menang kalau sukses di sini. Kenapa? Enak warganya sholat semua, ya enggak? Warganya yang kaya bayar zakat, muzaki, ya enggak? Yang miskin terima zakat, kan gitu. Nabi waktu mengutus sahabatnya Mu'ad bin Jabal menjadi gubernur di Yaman, beliau mengatakan kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, engkau aku utus menjadi gubernur, menjadi wali di Yaman, penduduknya ahli kitab. Jadi waktu itu belum ada habaib, Pak. Kalau sekarang kan Yaman pusat habaib, ya enggak? Dulu belum ada, ahli kitab semua masih di zaman Nabi. Ya.
Apa yang diperintahkan oleh Nabi kepada Gubernur Mu'ad bin Jabal Al-Ansari? Kata beliau, ud'uhum ila syahadatin alla ilaha illallah wa anni Muhammad wa anna Muhammadan Rasulullah atau wa anni Rasulullah. Serulah wahai Mu'ad, Mu'ad. Jadi tugas gubernur itu pertama kali kalau rakyatnya itu bukan muslim diajak masuk Islam, itu tugas gubernur. Waduh, kok begitu ya? Ya itu Rasulullah yang ngomong. Hadisnya ada, Bapak bisa langsung kalau nggak percaya sama saya, cek langsung. Silakan. Gampang sekarang itu cari ilmu Pak, buka di Google. Ketika Rasulullah mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Ada itu. Loh, kalau balikin gimana? Bingung. Nah, jadi setelah itu apa kata Nabi? Kalau mereka menerimamu, a'limhum, kasih tahu mereka bahwa innallaha aftarada alaihimus shalat. Kalau sudah iman, pertama kali diperintahkan sholat. Kalau mereka sudah menerima sholat, a'limhum, kasih tahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka membayar zakat. Itu perintah Nabi kepada gubernur pertama di Yaman. Nah sekarang masalahnya di Indonesia, orang yang sholat kebanyakannya nggak bayar zakat. Mungkin belum sampai nisab. Kalau zakat fitrah kita nggak bahas ya. Ini zakat mal. Sementara yang bayar zakat entah sholatnya di mana. Sehingga kebanyakan masjid itu di situ nggak ngumpul. Padahal ini satu ayat kan. Alladzina immakannahum fil ard aqamus shalah wa atawuz zakat. Ini dipisah oleh kita secara tidak sengaja mungkin. Maka kita yang sadar, kita yang paham, kita yang ingin membangun peradaban umat yang kokoh, mari kita satukan. Gimana caranya? Yang kaya-kaya yang nggak ke masjid kita datangin. Ayo Pak, kita sholat di masjid. Setelah mereka rajin ke masjid, kita ingatkan, Pak, ada kewajiban zakat. Ada zakat mal itu, ada zakat emas, ada perak, sekarang jadi uang. Kalau dulu emas itu ya memang uang, dinar. Perak itu dirham. Ada juga zakat kambing. Zakat tidak harus bentuk uang Pak. Makanya kebanyakan umat Islam sekarang zakatnya tidak progresif ya. Zakatnya terpaksa aja, ngecek bulan Ramadan, cek rekening. Nah, sudah masuk nisab belum? Nah, kalau masuk bayar. Kalau nggak masuk, alhamdulillah bebas, nggak bayar zakat kan gitu. Padahal nisab sekarang berapa ya kira-kira? 40 juta apa lebih? Nisab itu gini Pak, batas minimal zakat harus dibayar. Kurang lebih 85 gram emas. Saya ambil yang kecil aja, ada juga yang mengatakan nisab itu 96. Tapi saya ambil 20 miskol, itu kira-kira 85 gram emas. Emas 1 gram berapa sekarang? Ada 1 juta. Ya berarti nisabnya kurang lebih 85 juta. Jadi kalau di rekening cuma 70 berarti alhamdulillah bebas nggak bayar zakat. Oh, cuma 70 juta alhamdulillah. Mestinya 70 miliar. Alhamdulillah. Kan gitu ya. Bapak kalau di rekening Bapak ada 70 miliar. Ngucapin apa? Alhamdulillah. Tapi kena bayar zakat loh. 1/40, 2,5%. Ya kan? Dibandingkan dengan Bapak cuma 70, lebih seneng mana? 70 juta apa 70 miliar? Saya tanya nih serius jamaah Al-Ittihad, Bapak punya rekening 70 miliar atau 70 juta?
miliar kan? Saya doakan semua jamaah sini minimal 70 miliar rekeningnya ya. Entah bagaimana caranya wallahu a'lam. Tapi tekadkan untuk bayar zakat supaya Ramadan tahun depan insya Allah seluruh yang hadir ini selain musallin juga muzakirin. Jangan demen jadi mustahikin. Mustahik itu berarti al-fuqara wal masakin, Pak. Bahasa Indonesianya kasihan gitu. Begitu. Tapi kalau muzakin, gagah. Udah musallin, muzakin, keren tuh, ya, keren. Sehingga apa? Nanti berikutnya, wa amaru bil ma'ruf wa nahau anil munkar, gampang. Kalau ada orang kaya, rajin sholat, ya, lalu minta kita untuk berbuat baik, kita segan. Kalau menolak kan segan kita, ya enggak? Kenapa? Dia pelopor kok, ada segala perbuatan baik, dia paling depan. Segala perlu kegiatan dari masjid, dari masyarakat perlu biaya, dia paling depan ngasihnya. Masa dia ngajak kita cicing baik, ya kan? Masa kita menolak? Demikian juga kalau dia ngajak nahi mungkar, dia juga sekaligus membiayai, maka kita yang lain pasti gampang ikut. Gitu. Nah, sedikit koreksi dari gerakan-gerakan kemarin yang saya juga menjadi salah satu di antara pusat pusarannya, kelemahannya kalau boleh dikoreksi. Kasihan laskar-laskar kita ajak nahi mungkar, ya. Udah sekian malam, sekian hari ya dalam perjuangan. Pas pulang istrinya menangis, anaknya menangis. Abi, susunya si Ahmad belum ada. Itu salah satu problem yang harus diselesaikan. Itu problem sosial. Dan Islam itu tidak hanya bicara ibadah mahdho, Pak. Ibadah itu ada dua, ada ibadah mahdho, sholat, puasa, ya. Tapi ada juga ibadah ghair mahdho atau ibadah sosial. Semua kehidupan kita kan ibadah kalau kita sadari, ya kan? Banyak itu, terutama yang banyak dilanggar. Ini saya kasih tahu aja, tapi bukan di Bukit Permai. Bukit Permai nggak ada yang melanggar. Mungkin di Ciracas itu kali ya. Bukit Permai termasuk Ciracas juga ya. Apa itu? Ayat yang sering dibaca tapi sering dilupakan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Ya kan? Saya yakin Bapak udah hafal ayatnya ya. Saya bagian akhir aja. Wa yamna'unal ma'un. Al-ma'un dijadikan nama surat. Al-Ma'un itu nama surat. Apa artinya Al-Ma'un? Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangan. Kebanyakan yang saya tanya nggak tahu, cuma taunya Al-Ma'un aja. Tapi apa artinya Al-Ma'un? Hah? Apa Pak? Celaka. Celaka itu bukan Al-Ma'un tapi Al-Mal'un. Nah itu baru celaka. Yang kena laknat itu namanya al-mal'un. Tapi kalau al-ma'un artinya barang-barang yang berguna. Contoh linggis, contoh pacul. Pacul apa cangkul ya. Contoh lagi apa? Tespen, obeng, tangga. Itu barang-barang yang berguna, mungkin termasuk motor juga, mobil termasuk barang yang berguna. Yang biasanya dalam kehidupan kita bermasyarakat, kita biasa saling meminjam. Cuma kebiasaan peminjam itu lupa ngembalikan.
Betul apa betul? Sehingga yang punya barang ogah minjami. Ya kan? Nah, ogah minjami itu bahasa Arabnya wa yamna'unal ma'un. Itu artinya ogah minjami. Lah ogah minjami itu ayat terakhir kan? Ayat pertama apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau siapa yang mendustakan agama? Lah, daripada distempel jadi orang yang mendustakan agama, mending kita bikin 2 set, Pak. Punya tangga 2 set, punya obeng 2 set, punya pacul 2 set. Jadi kalau dipinjam orang ya, dipinjam orang ternyata gak balik, udah biarin set kedua kita keluarkan, beli lagi 1 set, daripada di akhirat ternyata kita distempel wa yamna'unal ma'un. Ini kan gak kita sadari, Pak. Inilah pentingnya kita membangun peradaban umat. Tapi kalau kita cuek aja, pernah linggis dipinjam nggak balik, nggak apa-apa, pinjemin lagi, kalau perlu tambahin 1 lusin kalian, biar nyadar yang bersangkutan gitu. Tapi nggak usah sambil merengut, Pak, ya, ini bulan puasa. Begitu. Nah, jadi saya ingin mengajak Bapak-bapak semuanya, mari kita bangun peradaban kita. Peradaban umat yang kokoh. Siapa yang dimaksud dalam ayat itu? Alladzina immakannahum fil ard. Menurut Ibnu Abbas dalam tafsirnya, anzalnahum fi ardi Makkah. Kami turunkan mereka di bumi Mekah, yaitu pada saat Fathu Makkah, pada saat penaklukan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah. Siapa itu? Rasulullah dan para sahabat. Ada 10.000 yang Rasulullah bawa pada tahun 8 Hijriah. Rasulullah itu beberapa kali itu ya. Tahun 7 Hijriah Rasulullah datang. Entah berapa ribu itu. Pasti lebih dari 1.500. Karena tahun ke-6 Rasulullah datang dengan 1.500 yang kemudian ditolak oleh orang Quraisy sehingga terjadilah apa yang disebut dengan perjanjian Hudaibiyah. Tahun ke-7 Rasulullah datang, pasti lebih dari 1.500, namanya Umratul Qadha. Ya, umroh yang diqadha karena tahun sebelumnya ditolak. Enggak jadi umroh ya, belum tawaf, belum sa'i, tapi langsung tahallul ya, cukur rambut. Tahun 8 Rasulullah masuk ke kota Mekah dengan 10.000 pasukan, maka terjadilah Fathu Makkah. Inilah yang diceritakan oleh Allah dalam alladzina immakannahum fil ard. Orang-orang yang apabila kami kokohkan kedudukan mereka di muka bumi, mereka melaksanakan yang 4. Kita bagaimana? Kita di Indonesia, kita ini sudah kokoh. Umat Islam ini pemilik sah republik ini. Kita ini mayoritas, jangan merasa minoritas. Pertanyaannya, 4 hal ini sudah kita wujudkan belum? Itu pertanyaan. Kalau belum, ya wajar kalau kita mayoritas tapi rasa minoritas. Kalau subuhnya setiap hari seperti ini terus, insya Allah kita mayoritas. Ya. Kalau subuhnya di seluruh masjid seperti ini terus, saya kan tidak hanya datang ke masjid ini, Pak. Ya, minggu kemarin saya datang di masjid di Bogor. Alhamdulillah, cuma 2 soft nggak penuh ya. Itu mungkin di sana salah dengar, Pak. As-salatu khairum minan naum. Kedengarannya as-salatu naon-naon begitu. Jadi nggak datang ke masjid. Ya. Padahal sholat subuh ini sholat yang paling luar biasa. Sangat-sangat sayang dilewatkan.
Itu padahal kemarin ini bulan Ramadan loh, yang saya ceritakan ini masih bulan Ramadan, bahkan awal Ramadan. Kan ada yang ngawali Sabtu, ada yang ngawali Ahad ya. Saya lihat di masjid itu kayaknya Ahad diawali. Loh, baru awal Ramadan pun nggak sampai 2 sof. Ya. Lengit sadayana kata orang Bogor ya. Nggak tahu pada kemana. Ya. Nah jadi ini kita coba membangunnya bagaimana caranya ini. Yang jelas contohnya udah jelas. Contoh daripada peradaban yang kita akan ikuti umat yang kokoh adalah peradaban dibangun oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Sofatul Tafasir dikatakan alladzina immakannahum fil ard, menurut Ibnu Abbas humul muhajiruna wal ansor wattabi'una bi ihsan. Orang-orang yang kami kokohkan kedudukan mereka di muka bumi adalah para sahabat. Sahabat itu ada 2, muhajirin, ansor. Kalau kita punya ormas namanya muhajirin ya harus mengikuti seperti muhajirin beneran. Jangan ngikuti yang lain begitu. Wal makna haula'il ladzina yastahiquna nusratullah humul ladzina in ja'alna lahum sultanan fil ardi wa tamallukan wa isti'la'an abadullah, yaitu orang-orang yang berhak mendapatkan pertolongan Allah. Kalau sudah dapat pertolongan Allah Pak, kita akan menjadi umat yang paling kuat, tak terkalahkan. Karena ada ayatnya itu Pak, ayyansurkumullah fala ghalibalakum. Jelas ayatnya. Jika Allah menolong kalian, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Ya, siapa yang bisa mengalahkan orang yang ditolong oleh Allah? Makanya kita jangan sempit berpikir, waduh lihat, waduh Amerika gede gini, Rusia gede gini, Cina gede gini, udah ngeri kita. Ya, PKI di backup Cina akan menguasai Indonesia. Iya kalau kita cicing wae. Betul tidak? Iya kalau kita umat Islam rela. Itu artinya umat Islam gak pernah baca Quran. Quran udah mengajarkan kepada kita. Ya. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah sekali-kali tidak akan memberikan kepada orang kafir untuk jalan untuk menguasai orang-orang mukmin. Allah nggak kasih. Baca itu surah An-Nisa ayat 141. Allah nggak kasih jalan. Jangan malah kita yang ngasih jalan. Jelas Pak? Tapi kita nggak punya senjata Pak Ustaz. Kok kita nggak punya senjata? Banyak senjata itu. Ya. Di mana? Ya itu di Makobrimob banyak senjatanya, ya. Dekat sini di mana tuh? Brigif banyak senjatanya. Ya, banyak. Tinggal kita datangi komandannya. Ente mau berjuang nggak? Gitu. Kalau ente nggak mau berjuang, serahin senjatanya sama aneh. Itu. Jadi nggak usah takut. Kadang-kadang di WA kan ngeri banget. Aduh, Indonesia akan dikuasai oleh komunis gini-gini. Iya kalau ente diem aja. Tapi kalau ente ngomong saja, ya mereka pasti grogi. Paling juga ditangkap. Kalau ditangkap saya pengalaman ditangkap. Enggak apa-apa. Tambah enak alhamdulillah. Rezeki tambah banyak ya. Banyak yang ngirim. Enggak usah takut. Prinsipnya kalau semua jamaah Al-I'tikad ditangkap, nggak cukup Pak tempatnya. Apalagi seluruh umat Islam, seluruh masjid bergerak. Bagaimana kita bergerak? Punya peradaban. Apa itu peradaban? Peradaban dalam bahasa Arab disebut dengan al-hadarah. Mahual hadarah dia majmu'ul mafahim anil hayat, kumpulan pemahaman hidup.
Pemahaman hidup manusia dari mana mau kemana. Tadi udah saya katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Saya kasih contoh dikit. Ada sebuah masjid. Ada sebuah masjid di sebuah kantor di Jakarta. Bos kantor itu merancang masjid agar masjidnya gede, bagus. Kurang lebih 6 miliar. Tapi pengen dia dapat lebih bagus lagi. Dicarilah seorang arsitek. Arsitek itu memang ahli, piawe. Dibikin yang bagus jadi 14 miliar. Bos kantor itu bingung, duitnya dari mana? Akhirnya nanya ke arsitek. Pak arsitek, gimana nanti ini duitnya dari mana? Tenang bos, ini masjid Allah, bukan masjid bapak, bukan masjid saya, pasti ditolong oleh Allah. Beberapa saat kemudian arsitek ditelepon oleh bos kantor itu. Alhamdulillah ada bos di sebelah mau nyumbang. Tolong ditemui. Bos sebelah bagus banget. Mau menutup seluruh biaya yang tadinya sudah ada 6 miliar ya ditambahi menjadi 14 miliar kurang lebih begitu. 9 miliar lah ininya bantuannya. Arsitek tadi ngomong, Bapak bagus banget ya. Meskipun non muslim tapi Bapak mau membantu masjid ini. Luar biasa. Ya. Tapi mohon maaf Pak, saya mau nyari dermawan yang muslim dulu ya. Kalau yang muslim sudah nggak ada yang nyumbang lagi, saya datang ke sini lagi Pak. Gitu. Akhirnya pulang, nggak diterima itu 9 miliar. Ini 9 miliar bukan tahun ini loh Pak ya. Mungkin sudah 10 apa 15 tahun yang lalu. Ya. Kalau sekarang udah berapa itu? Nah, singkatnya bos yang mau nyumbang yang non muslim tadi marah sama bos yang mau bangun masjid itu. Gimana sih? Gua udah mau nyumbang kok orang lu kagak mau terima. Akhirnya bos itu telepon arsitek tadi. Kenapa ente tolak? Kita kan susah cari uang 9 miliar. Jawabannya apa arsitek tadi? Tenang bos. Ini masjid bukan masjid bos dan bukan masjid saya. Tapi masjid Allah, pasti ditolong oleh Allah. Aduh pusing deh katanya. Alhamdulillah ternyata masjid gede bagus itu selesai tanpa bantuan bos non muslim tadi. Kenapa? Karena itu masjid Allah. Jadi oleh karena itu pemahaman kita sebagai muslim yang penting bagi kita, apa sih Allah tujuan menciptakan kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Kita diciptakan oleh Allah tidak lain dan tidak bukan agar menyembah Dia, agar beribadah kepada Dia. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaiton innahu lakum aduwwum mubin wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Ini harus dibangun peradaban umat yang seperti ini yang tahu bahwa tujuan kita diciptakan ibadah. Kita enggak boleh taat pada setan. Ya, harus taat kepada Allah dalam segala urusan tanpa reserve, tanpa pilih-pilih. Ayat itu nggak ada yang boleh kita pilih-pilih, apalagi kemudian Anda nyeleksi katanya 300 ayat tolong dicopot katanya. Gelok. Ayat itu nggak ada ayat cemen, ayat hebat, nggak ada, semua ayat hebat. Semua ayat Quran adalah mukjizat. Itu peradaban kita. Jadi pemahaman hidup mulai manusia dari mana ke mana, menyembah siapa, hidup manusia
makan, minum, hubungan suami istri, itu bagaimana pemahamannya, pemahaman hidup dalam interaksi sosial politik. Itu semua ada pemahamannya. Imam Islam wa iman non Islam. Nah, Rasul sudah mengatakan taraktu fikum amro ini in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abadan kitaballahi wa sunnatan nabi. Kutinggalkan kepada kalian dua pusaka. Dua pusaka. Ya. Bukan Krisna, Gososro dan Sapu Inten, bukan, ya. Tapi apa itu dua pusaka itu? Quran, kitabullah dan sunnah Nabi. Kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Artinya hidup kita akan lurus lempeng sesuai dengan tujuan diciptakan hidup kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan sumber peradaban yang benar. Bisa saja sumber peradaban dari akal manusia seperti komunis, dari akal manusia seperti kapitalis, bisa. Tetapi itu bukan peradaban yang benar. Ya, kita baru tahu pasti kalau mati, Pak. Makanya Allah perintahkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah engkau kepada Tuhanmu sampai datang keyakinan. Kalau udah mati baru yakin kita, Pak, bahwa akhirat itu benar. Tapi kalau belum mati ya sering-sering aja ikut talkinan, ya. Kalau yang mengharamkan talkin ya nggak tahu. Tapi kalau kita sering datang nganterkan mayit, nguburkan mayat itu fardu kifayah, ya. Kalau talkin memang nggak wajib, tapi dengan talkin kita jadi tahu bahwa manusia diantarkan min dari dunia ila daril akhirah. Itu yakin semua kalau udah mati, Pak. Termasuk dalam Quran diceritakan Fir'aun yakin bahwa Tuhan yang benar itu yang diimani oleh Bani Israel waktu itu. Bani Israel waktu itu, waktu zaman Fir'aun. Bukan Bani Israel zaman sekarang. Ya. Lalu Fir'aun mengatakan wa ana minal muslimin. Berarti Bani Israel waktu itu siapa? Muslimin. Sebab kalau Bani Israel waktu itu Yahudiin, Fir'aun mengatakan wa ana minal yahudiyin, begitu. Itu pemahamannya, Pak, ya. Makanya pengajaran Quran itu luar biasa. Sumber peradaban kita ke Quran dan Sunnah, Pak. Walaupun masjidnya gede luar biasa, tapi kalau tidak ada taklimul Quran, nonsen. Kosong masjid itu dari hidayah. Khaliyah minal hidayah. Tapi walaupun masjidnya itu sederhana, ya, atap rumbiyah, tapi kalau taklimul Qurannya kenceng, rapi, tiap subuh imamnya bacanya suratnya panjang-panjang. Yang lebih penting lagi, makmumnya ngerti yang dibaca oleh imam. Top, markotop. Ini yang harus kita bahas. Ya, aqomus sholah, mereka menegakkan sholat dengan yang sebenarnya. Islam sumber peradaban yang tertinggi. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa hidayah dan dinul haqq. Liyudhhirahu artinya liyu'alihi, agar Allah meninggikan ala dini kullih, atas segala din jamil adyan al mukhalifah lahu. Jadi seluruh agama yang bertentangan dengan Islam pasti dikalahkan oleh Islam. Pasti itu sudah merupakan statement, pernyataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi kok sekarang Islam kalah, Pak Ustadz? Lah orang Islam tuh dapuranmu memang sudah mengamalkan Islam apa belum? Itu pertanyaan. Ya.
Jangan-jangan masih 5% aja belum yang kita amalkan. Tapi merasa sudah harus menang. Belum Pak, sabar. Sabar, kita pasti menang. Ya, karena sudah merupakan janji Allah. Kalau belum diberi kemenangan, suruh sabar, tapi sabarnya tetap maju terus. Insya Allah ya, kita pasti diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang penting kita susun dulu peradaban kita. Jangan bingung urusan pilpres, jangan. Calon ini, calon itu, calon macam-macam. Ya, demo, turunkan Pak Jokowi dan sebagainya. Nggak usah diturunin, nanti juga turun kalau udah saatnya kan. Bener nggak? Iya. Bapak pengennya nanti apa sekarang? Nggak usah terlalu pusing di situ. Karena penggantinya juga nggak jauh dari itu Pak, gitu ya. Nah, yang penting bagaimana ini masjid kita yang memang sudah Allah takdirkan kita di sini, mari ya kita kuatkan jalinan pikiran dan perasaan antar kita sebagai hamba-hamba Allah sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Itu yang harus kita inikan. Ya, tenang aja, nggak usah bingung pilpres. Pasti ada presidennya nanti, pasti ada. Ya. Siapa yang nyangka dulu dari Bung Karno diganti Pak Harto? Ya enggak? Siapa yang nyangka dari Pak Harto diganti Pak Habibie? Siapa yang nyangka dari Pak Habibie diganti dengan Gus Dur? Terus kan? Ada aja pasti. Pertanyaannya, kita sudah statusnya sebagai hamba Allah yang bakal masuk surga apa enggak? Itu pertanyaan buat kita. Itu yang harus kita, bahwa ada kewajiban-kewajiban sosial politik, ya nanti kita ikuti petunjuk Quran aja. Gitu. Dan mukmin itu tertinggi Pak pasti. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa hina, jangan merasa bersedih hati. Kalian adalah a'laun, umat yang tinggi. In kuntum mu'minin. Jika kalian orang mukmin. Siapa yang mukmin Pak? Kata Buya Hamka, kalau ingin melihat orang Islam gampang, lihat di sholat Id. Sholat itu yang nggak puasa pun sholat. Betul nggak? Yang nggak terawih pun ya ikut sholat Id. Bener apa bener? Tapi kalau ingin tahu orang mukmin, lihat di waktu subuh. Oleh karena itu kita perlu meningkatkan status muslim jadi mukmin, Pak. Caranya gimana? Ya kita ajak supaya mau subuh berjamaah. Kalau orang sudah mau subuh berjamaah dan apalagi sudah mau ngajak yang lain subuh berjamaah, insya Allah mukmin dia. Dan kalau sudah mukmin pasti dimenangkan oleh Allah, ditinggikan oleh Allah. Dalam tafsir Ibnu Abbas dikatakan wa antumul a'launa akhirul amri lakum bin nusrah wad daulah. Nanti pungkasane akhirnya umat Islam pasti menang, mendapatkan pertolongan dari Allah dan mendapatkan kedaulatan. Kedaulatan itu di tangan Allah. Jangan di tangan Cina, jangan. Suruh makan babi kita, ya, begitu. Jadi oleh karena itu, bagaimana membangun peradaban umat yang kokoh? Kita rapikan dari pelaksanaan sholat subuh berjamaah, kualitas dan kuantitasnya. Tugas DKM menyediakan imam-imam yang berkualitas. Ya. Karena Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kalau kita melihat Rasulullah sholat, Rasulullah itu nggak pernah sholat sendiri, Pak. Sholat subuh sendiri nggak ada Rasulullah. Kalau sholat malam iya. Tapi kalau sholat subuh berjamaah. Siapa imamnya? Rasulullah. Berarti kalau gitu kita pilih imam atau kita upgrade imam kita agar
seperti Rasulullah. Dalam apanya? Bacaannya pasti bagus. Jangan sampai imam kita langgam Jawa, Pak. Rasul itu nggak ada langgam Jawa. Ya, emang mau dalang. Kemudian Rasulullah pasti tahu makna apa yang dibaca, betul enggak? Nah, jadi nanti ketua DKM perlu cek lagi tuh imamnya tadi yang imami tadi itu tahu nggak yang dibaca? Saya sih style yakin aja tahu, tapi tugas DKM harus ngecek loh ya, gitu. Setelah ini kan saya pulang, bukan tanggung jawab saya lagi, tanggung jawab saya kan cuma ngasih tahu, ya enggak? Iya, ngasih tahu pulang bawa amplop, gitu aja. Tapi selanjutnya Bapak itu bola udah saya lempar. Ketua DKM tidak harus jadi imam, tapi menyediakan imam yang kualifikasinya ori. Jangan imam yang nggak jelas bacaannya. Ya, kalau ada imam yang udah tua, giginya udah lobang-lobang, ya harus dimohon keikhlasannya untuk jadi makmum aja. Imam yang muda-muda, suaranya yang wah halus ya, apa empuk ya, enak itu. Ya seminimal-minimalnya kayak Syekh Abdurrahman Sudes lah gitu. Seminimal-minimalnya. Benar nggak Pak? Setuju nggak Pak? Iya. Terus juga imam itu harus tahu yang kita kaji ini, bahwa kita akan mewujudkan peradaban umat yang kokoh, sehingga imamnya itu selalu sehat walafiat. Jangan sampai imamnya sakit-sakitan, flu dan sebagainya, nggak enak suaranya. Imam itu betul-betul harus menyebabkan kita semua terinspirasi, dada kita tergetar semua. Itu imamnya. Dan imam itu juga perlu selain mungkin ya taksinnya bagus, juga hafid, dia juga tahu terjemahan seluruh apa yang dibaca, bahkan tahu tafsirnya, bahkan tahu penerapannya itu kira-kira kayak yang tadi Pak ya, aro'aital ladzi yukadzibu biddin, itu imam tuh tahu dari ayat pertama sampai terakhir, tahu ini diterapkannya di mana. Sehingga dengan demikian tiap subuh itu menjadi tilawah yang bagus ya. Kita diisi, peradaban kita tiap subuh diisi Pak ya. Subuh tiap hari apa seminggu sekali sini Pak? Tiap hari ya. Nah kalau tiap hari imamnya bagus, kita mendengarkan bacaan yang bagus, kita nikmati bacaan imam. Saya tanya nih, kalau bacaan imam nikmat, maunya bacaan panjang apa pendek? Kalau nikmat itu durasi lama apa durasi singkat? Hah? Yang jujur Pak, lama ya. Memang sunnahnya begitu, paling tidak minimal 20 ayat minimal. Jadi jangan, walaupun boleh ya, karena Khalifah Umar sendiri juga subuh baca qul ya ayyuhal kafirun ya. Boleh itu hukumnya boleh, tapi Imam Abu Hanifah menyarankan supaya minimal 20 ayat ya. Ya paling ringan hal atakalah ya, wasamai gitu paling ringan. Syukur-syukur kalau udah dikompakin dengan jamaah. Subuh ini kita Al-Baqarah 20 ayat. 20 ayat berarti 40 ayat. Besok ayat 41 sampai 60 misalnya ya. Tapi sebelum dibaca oleh imam sholat subuh, malam kan ada WA sekarang ya enggak? Kirim semua. Besok subuh kita Al-Baqarah ayat 1 sampai 40 dalam 2 rakaat. Tolong dibaca oleh para jamaah. Jamaahnya kan intelek semua di sini. Sekalian kasih YouTube-nya. Sudes begini, Surem begini. Ya kan? Siapa lagi itu?
Ya, banyak kan itu imam-imam Masjidil Haram. Jadi munculkan suasana bacaan imam seperti imam Masjidil Haram. Sehingga bapak-bapak yang sudah pernah umroh atau haji bisa nostalgia di sana. Yang belum bisa serasa di sana. Ya, begitu. Sehingga semakin khusyuk, ini kualitas. Kuantitasnya RT RW berdayakan. Maaf, ini ada yang RT-nya. RW? Kok nggak ada? Yang mana? Angkat tangan dong. RT apa RW, Pak? RW. Nah, berapa kakak Pak warganya, Pak? Berapa kakak warganya? Hah? 500? 700? Yang muslim? 500, alhamdulillah. Berapa persen yang hadir di sini, Pak? Ini saya cuma ingatkan Bapak aja ya. Takutnya di akhirat Bapak ditanya, lo punya anak buah 500, bapaknya anaknya 500.000 berarti ya gitu. Anaknya kan cuma 2, laki perempuan. Jadi yang wajib itu. Kalau ada pengajian gini perempuan juga ikut wajibnya, yaitu tolab ilmu. Takutnya Pak RW ditanya nanti di akhirat, lu udah 5 tahun jadi RW, ada yang kagak pernah sholat, lu diemin aja. Nah, takutnya ditanya. Syukur-syukur sih kalau nggak ditanya Pak ya. Tapi jaga-jaga kalau ditanya. Kan tadi rukun RW ada berapa Pak tadi Pak? 4. Aqomus sholah wa atabuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau anil munkar. Tapi sebenarnya buat Pak RW kan gampang, Bapak pemimpin. RT-nya berapa Pak? 6. Nah, Bapak split bagi 6 aja. Bagi 6. Jadi supervisor itu RT ya. Nah, masing-masing RT Bapak tunjuk. Kamu harus punya 10 relawan masing-masing. Berarti 6 kali 10 kan 60. Ya, insya Allah untuk menghandle yang 500 sampai 1000 orang tadi bisa. Kalau itu berhasil, waduh, Pak RW luar biasa nanti. Kenapa? Pahalanya paling gede. Karena kita sholat subuh, ya, kita kena hadis semakin banyak pahalanya, semakin banyak orangnya, semakin banyak pahalanya. Sholatul isnain khairun min sholatil fadli wa sholatul salasa khairun min sholatil isnain. Sholatnya 2 orang lebih baik daripada sholatnya sendirian. Dan sholatnya 3 orang lebih baik daripada sholatnya 2 orang. Artinya sholatnya 300 orang itu lebih baik Pak. Nah kalau kita yang ngajak akan dapat pahala kupas, kopi paste, salin tempel. Pak RW perintahkan Pak RT perintahkan relawan ngajak, udah nongkrongin tuh pas tarhim ya, saya tadi datang pas tarhim di sini, udah nongkrongin di rumah masing-masing. Ya, 1 relawan misalnya 5, ya kan? Nah, 60 relawan kan 300 berarti. Tongkrongin. Kalau itu pekerjaannya sistematis, semua terbawa, waduh, Pak RW pahalanya bukan 1 orang, 300. Plus sholatnya Pak RW sendiri. Syaratnya Pak RW harus datang juga, jangan sampai gak datang. Itu Pak. Itu yang ditanya lebih dulu. Bapak tidak akan ditanya presidenmu siapa, enggak. Tapi anak buahmu itu loh yang gak sholat itu loh, apa sudah kamu urusin? Itu dulu yang ditanya Pak. Lah kalau presiden ditanya bagaimana? Wah, apalagi presiden nanti. Seluruh orang Indonesia yang gak sholat semuanya dibebankan ke presiden Pak. Waduh, siapa suruh jadi presiden? Ya. Berat Pak kalau orang tahu tanggung jawab. Tapi kalau orang nggak tahu ya ketawa ketiwi aja. Tapi kalau kita bicara tentang peradaban, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ingat yang pertama kali dihisab adalah sholat Pak. Mulai sekarang RT RW harus bekerja. Nah, DKM tinggal memfasilitasi ya.
Pokoknya oleh DKM dijaga bagaimana masjidnya ini, datang ke masjid ini enak. Ya, imamnya enak. Ya. Malam juga tarawih enak. Berapa rakaat Pak tarawihnya sini? 20. Alhamdulillah. Yang penting jangan sampai makmumnya ngantuk-ngantuk. Ya, makanya dalam hal ini harus ada keseimbangan antara imam dengan makmum. Yang penting imamnya enak, makmumnya ngerti, itu Pak. Berarti kalau belum sampai situ, itu tugas DKM. Kalau tugas RW tadi cuma ngajakin orang aja, ya. Ya namanya orang yang diajak ya sesuai keadaan masing-masing kan. Ada yang memang sudah pinter, ada juga yang belum ngerti apa-apa. Gimana caranya RW membujuk warganya aja, itu yang penting. Ya. Nah, jadi budaya tilawatul Quran di waktu subuh ini artinya mengisi mafahim tiap hari, mengisi peradaban tiap hari, Pak. Kalau bisa belum semua surat atau semua ayat, ya kita kasih sebagian dulu. Yang penting apa? Faham. Ya. Kata Nabi ini, walladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an ya baitin kharib. Orang yang di dalam dadanya enggak ada satu ayat pun dari Al-Quran, bagaikan rumah yang roboh. Mau enggak kita rumah kita roboh? Enggak mau kan? Maka isi dada kita dengan Al-Quran. Dan orang yang baca Quran, kata Allah, innalladzina yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabura. Insyaallah itulah budaya sukses. Baca Quran, ya, tegakkan sholat, infakkan sebagian harta kita, maka berarti kita layak untuk sukses. Ya, suksesnya bareng-bareng, Pak. Ya, jangan sukses sendiri-sendiri. Ingat surga berapa tingkat? 100 tingkat. Antara tingkat yang satu dengan tingkat lain, antara bumi dan langit. Ya, dan kita nanti ada di tingkat keberapa tergantung bacaan Quran kita. Kata Nabi, ya, dikatakan kepada Sahibul Quran, Iqra wartaki, baca dan naiklah. Mungkin mula-mula kita masih di basement, begitu baca Quran kita dicek, baca dan naiklah. Warattil kama turattilul Qur'ana fid dunya. Bacalah secara tartil sebagaimana engkau membaca Quran secara tartil di dunia. Oh. Ini Pak peradaban kita, Quran. Ya. Ini masjid udah bagus. Jamaahnya juga udah bagus. Tingkatkan Qurannya, Pak. Kalau perlu sewa atau kontrak kori terbaik di Jakarta. Suruh ngecek masing-masing bacaan kita dan memperbaiki. Kan Rasulullah dicek oleh malaikat Jibril tiap Ramadan. Pertanyaannya, kita dicek siapa, Pak? Harus kori. Kalau kita baca sendiri, insya Allah nggak pernah salah. Baca terus nggak pernah salah. Tapi kalau ada yang ngecek, yang kori, ya ketahuan salahnya di mana, ya. Nah, mumpung belum mati Pak kita, Pak. Saya sempat ngomongkan kepada Bapak, coba laksanakan. Mumpung kita masih Ramadan. Tahun depan belum tentu Bapak dapat Ramadan. Betul nggak? Iya, mari kita laksanakan. Ya, ini termasuk ngisi peradaban kita, ya, dengan Quran. Jangan sampai kita menjadi orang yang bagaikan rumah yang roboh. Jadi kita bangun nanti karakter umat jamaah kita ini sebagaimana disebut dalam surah Taubat, innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya yang layak untuk memakmurkan masjid-masjid Allah adalah man amana billahi wal yaumil akhir, yang beriman pada Allah dan hari akhir, wa aqamas shalah, menegakkan salat, wa atas zakat, membayar zakat, walam yaksha illallah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah.
Kalau orang selalu baca Quran, nggak ada Pak yang ditakuti. Nggak ada, kecuali hanya Allah ya. Ini tadi udah ya. Nah, masalah zakat tadi ya, bahwa jamaah yang menegakkan sholat mereka lah yang bayar zakat. Ya. Nah, ini pemberdayaan ekonomi umat ya. Kalau di sini saya pikir udah pada cukup ekonominya ya, bahkan lebih. Tapi harus dicek oleh DKM. Sudah berapa persen yang bayar zakat? Kalau bayar zakatnya di tempat lain, tolong ditarik ke DKM Pak. Lebih baik kita bayar zakat di masjid kita untuk menyelesaikan problem-problem kemiskinan yang ada di masjid kita atau di sekitar masjid kita. Kaidah fikihnya adalah fal akrob wal akrob. Paling dekat kita selesaikan, kemudian yang paling dekat lagi dari masjid ini. Ingat Pak, menyelesaikan problem saudara kita, kata Nabi, menyelesaikan problem seorang saudara muslim pahalanya lebih besar daripada iktikaf di masjidku, masjid Nabi 10 tahun. Kalau di masjid lain kecuali Masjidil Haram ya, termasuk Masjid Ittihad di sini, kalikan 1000 Pak. Berarti kata Nabi, menyelesaikan problem seorang saudara muslim lebih baik daripada iktikaf di Masjid Al-Ittihad berapa tahun? 10.000 tahun. Ada nggak jamaah yang pernah iktikaf 10.000 tahun? Nggak ada. Jadi jangan sampai salah kita. Zakat dikirim ke Palestina, kejauhan Pak. Sudah dibayar di sini aja di masjid kita. Tinggal apa yang kurang di masjid kita. Kalau sudah cukup semuanya, cari masjid terdekat yang menjadi mitra kita. Yang kira-kira di situ banyak kebutuhan masyarakat. Tujuan kita apa? Bagaimana minimal paling enggak 30-50% jamaah musallin mereka musakin. Kalau itu yang terjadi, insya Allah Pak, amar ma'ruf nahi mungkar gampang. Insya Allah milih presiden gampang, segala macam itu enggak usah dipikirin dulu ya. Tapi pikirkan dulu ini, bagaimana membangun peradaban di masjid kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada agak kelewatan sedikit ya, memang slide-nya sebenarnya belum habis ya, tapi saya kira sudah cukup materinya ya. Yang penting saya doakan mudah-mudahan di sini semuanya diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, rizqan wasi'an thayyiban mubarakan fi. Mudah-mudahan sukses semuanya, puasanya secara lahir maupun batin sukses semuanya. Mudah-mudahan tilawahnya juga sukses semuanya ya, diperiksa oleh qori-qori yang terbaik di Jakarta. Kemudian terawihnya juga yang 20 rakaat ya, atau 23 rakaat juga sukses semuanya. Dan yang terakhir nanti iktikaf 10 hari 10 malam semuanya ngebleng di masjid ini ya. Jangan pergi kemana-mana ya. Insya Allah kita keluar Ramadan kita pada hari raya semuanya minal faizin wal makbulin ya. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada khilaf dan salahnya. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.